Luas permukaan bumi sekitar 510 juta kilometer persegi, yang 71%-nya tertutup air dan 29%-nya adalah daratan. Bumi yang kita tinggali memiliki beberapa benua seperti benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar di bumi dengan luas mencapai 49,7 juta kilometer persegi atau setara 30% dari total luas daratan di bumi. Luasan ini mencakup 48 negara di kawasan Asia, dan Cina merupakan negara terluas di Asia, berkisar 9,6 juta kilometer persegi. Selanjutnya ada benua Amerika. Benua Amerika adalah benua yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Benua ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Dan ada benua Eropa. Benua Eropa adalah salah satu benua dari 7 benua yang ada di dunia, yang terletak di belahan bumi utara dan sebagian besarnya di belahan bumi timur. Secara geografis, Eropa merupakan bagian dari masa daratan yang lebih besar yang dikenal sebagai Eurasia, yang berbagi batas dengan Asia. Dan ada juga benua Afrika. Benua Afrika adalah benua terbesar kedua di dunia, dan sebagian besar negara-negara yang berada di wilayah benua Afrika adalah negara bekas jajahan, kecuali Ethiopia, Liberia, dan Afrika Selatan. Sementara lainnya seperti Republik Demokrasi Kongo dan bekas jajahan dari Belgia. Dan benua yang terakhir adalah benua Australia. Benua Australia adalah benua terkecil di dunia yang terletak di belahan bumi selatan. Benua ini merupakan satu-satunya negara di benua, yaitu benua Australia. Dan selanjutnya ada persebaran awal manusia modern di dunia. Manusia modern diperkirakan muncul pertama kali di Afrika sekitar 300.000 tahun yang lalu, dan kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia termasuk Asia, Eropa, Amerika, dan Australia, dan termasuk juga Indonesia. Mereka menyebar melalui salah satu rute migrasi utama adalah melalui Semenanjung Arab dan Asia Tenggara. Migrasi ini membawa manusia purba ke wilayah-wilayah seperti India, Tiongkok, dan Asia Pasifik. Dan ada juga bentuk keragaman masyarakat dunia. Sejak persebaran manusia modern pada ratusan ribu tahun yang lalu, manusia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Terjadinya persebaran manusia menyebabkan berkembangnya jenis manusia yang beragam. Hal tersebut menyebabkan kehidupan manusia memiliki corak gaya hidup dan kebiasaan yang beragam. Secara umum juga, keragaman masyarakat global dapat diamati melalui 3 aspek utama, yaitu keberagaman etnik, bahasa, dan agama. Perkembangan kerjasama dunia. Keragaman kondisi geografis dan masyarakat mendorong negara-negara dunia saling bekerjasama di berbagai bidang untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup masyarakatnya. Yang pertama, awal mula terjadinya interaksi dan kerjasama antar wilayah dunia. Pada umumnya, pusat-pusat peradaban kuno dunia tumbuh dan berkembang di lembah-lembah tepian sungai. Hal ini karena sungai merupakan prasarana bagi masyarakat saat itu untuk dapat berhubungan atau berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Yang kedua ada kerjasama internasional. Kerjasama internasional merupakan salah satu konsep dalam mempelajari hubungan internasional. Hubungan internasional sendiri adalah hubungan yang terjadi antara bangsa, kelompok bangsa, dan masyarakat dunia. Kerjasama internasional ini adalah hubungan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk mengatasi tantangan global dan mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, ada bentuk-bentuk kerjasama internasional. Kerjasama antar negara dapat disebabkan dalam berbagai bentuk, antara lain berdasarkan geografis, jumlah negara yang ikut serta dalam kerja sama tersebut, tujuan dan lapangan usaha yang mendasari kerjasama internasional. Dan yang keempat, profil beberapa lembaga kerjasama internasional. Yang pertama ada ASEAN, Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau G20, atau yang dengan disebut Group of 20 atau Kelompok 20. Dan selanjutnya ada tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan.
Tujuan pembangunan berkelanjutan yang pertama, pembangunan berkelanjutan adalah upaya yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan. Tujuannya adalah untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup dan kesejahteraan generasi saat ini dan generasi yang akan mendatang. Yang kedua, isi tujuan pembangunan berkelanjutan. Agenda tujuan pembangunan berkelanjutan dibuat berdasarkan komitmen dari 193 negara di dunia, termasuk Indonesia. Agenda TPB ini berisi 17 poin penting yang tersebar dalam 4 pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Ada 17 poin penting yang terdapat pada pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, ada tanpa kemiskinan. Yang kedua, ada tanpa kelaparan. Yang ketiga, kehidupan yang sehat dan sejahtera. Yang keempat, ada pendidikan yang berkualitas. Yang kelima, ada kesetaraan gender. Yang keenam, ada air bersih dan sanitasi yang layak. Dan yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Yang kedelapan, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Kesembilan, ada industri, inovasi, dan infrastruktur. Kesepuluh, ada berkurangnya kesenjangan. Kesebelas, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13, penanganan perubahan iklim. 14, ada ekonomi lautan. Yang ke-15 ada ekosistem daratan. Yang ke-16 ada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan tangguh. Yang ke-17 atau yang terakhir adalah kemitraan untuk pencapaian tujuan. Dan ada 4 pilar pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pilar pembangunan sosial. Yang kedua, pilar pembangunan ekonomi. Yang ketiga, pilar pembangunan lingkungan. Yang terakhir, pilar pembangunan hukum dan tata kelola.